Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan karunia, kebaikan yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk dapat melanjutkan lagi pembelajaran fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Semoga Allah menakdirkan kita semua termasuk di antara orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gosok, di mana pada pembelajaran tentang gosok kemarin kita membahas bahwasannya gosok itu artinya merampas, menggunakan milik orang lain tanpa meminta izin. Dan gosok ini hukumnya dalam ajaran Islam adalah haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malum ri'in muslim illa bitibi nafsihi. Tidaklah halal seseorang merampas, mengambil, menggunakan harta seorang muslim kecuali minta izin. Tidak boleh, haram, tidak halal harta seorang muslim untuk digunakan kecuali orang yang memiliki ridho, kecuali orang yang memiliki memberikan izin. Dan yang namanya gosok ini tidak hanya berlaku pada benda-benda saja, seperti sendal misalnya, kendaraan, alat tulis, dan yang lainnya. Namun gosok juga itu bisa terjadi pada sebidang tanah atau bangunan. Dan ini banyak terjadi pada zaman sekarang, di mana seseorang main nyerobot tanah milik orang lain, kemudian dia bangun atau dia gunakan tanah tersebut untuk pertanian. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zolim kelak pada hari kiamat akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukannya. Taib,
Ahibati fillah. Lalu poin yang terakhir tentang gosop adalah orang yang melakukan perbuatan gosop wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh gosop. Kalau barang yang dia gosop rusak, wajib bertanggung jawab. Dan jika yang diserobot adalah tanah, lalu dibangun, lalu tanah tersebut ditanami dengan tanaman, maka jika pemiliknya tidak menerima, tidak ikhlas, tidak ridho, wajib bagi orang yang melakukan gosop untuk membersihkan tanah tersebut dari bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman. Serta benda yang digosop itu wajib dikembalikan bersama dengan apa yang dihasilkan. Contoh, jika benda yang digosop adalah sebuah tanaman, lalu tanaman tersebut pun sudah memberikan buah, ketika dikembalikan, yang dikembalikan bukan pokok tanamannya saja, tetapi sampai buah-buahnya juga dikembalikan kepada pemilik aslinya. Sebab orang yang berbuat zolim, maka hasil dari perbuatan zolim itu bukanlah milik orang yang zolim. Atau dengan bahasa lainnya, orang yang zolim itu tidak berhak atas apa-apa, sekalipun hasil yang muncul itu atas jeripayahnya dia. Tadinya tanaman itu tidak berbuah, lalu dia rawat, dia pupuki, dia siram, intinya dia rawat sampai berbuah, maka buahnya itu bukan milik orang yang zolim sekalipun dia sudah berusaha, karena perbuatan zolimnya itu menghilangkan semua usahanya, tidak bernilai apa-apa, sehingga hasilnya pun tetap harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Itu dia tentang gosop. Taib, maka untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sulh, pembahasan tentang perdamaian, tentang sulh. Mari kita buka kitab yang kita gunakan dalam pelajaran fikih, yaitu Fikih Muyassar. Sekarang kita ada di Al-Babu Sadisu Asyara, bab yang ke-16, atau Al-Bab Sadisa Asyara, bab ke-16 dari buku Muamalah. Fisulhi, bab ke-16 ini akan membahas tentang suluh. Bahasa Indonesianya perdamaian. Wa fihi masail, dan pada bab yang ke-16 ini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Langsung saja kita baca al-mas'alatul ula. Permasalahan atau pembahasan yang pertama, maknahu wa adillatu masyru'iyatihi, pengertian suluh dan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya suluh dalam ajaran Islam. Al-awwalu maknahu, yang pertama pengertian suluh. As-sulhu fil lughati at-taufiq. Suluh secara bahasa artinya adalah taufik, yaitu mengharmoniskan, menyelaraskan, mensamakan. Qat'ul munazaati, atau bahasa mudahnya menghilangkan perselisihan, melenyapkan persengketaan, menghilangkan pertikaian. Itu namanya suluh. Jadi kalau ada dua belah pihak yang sedang bersengketa, kemudian ada pihak ketiga yang mendamaikan, maka pihak ketiga itu dikatakan sebagai orang yang melakukan suluh. Wa fi syar'i,
Sedangkan arti suluh secara istilah fikih secara syariat Islam, suluh itu al-aqdul ladzi yanqati'u bihi khusumatal mutakhasimin. Yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin. Suluh itu adalah akad perjanjian yang mana perjanjian itu dibuat untuk yanqati'u khusumah. Perjanjian itu dibuat untuk menghilangkan pertikaian. Ada dua belah pihak sedang bertikai, berselisih, bersengketa. Yuk dah kita ambil jalur tengahnya dan kita bikin perjanjian. Si A mengaku-ngaku kalau tanah itu punya dia. Si B mengaku-ngaku kalau tanah itu juga punya dia. Udah ambil jalur tengahnya saja. Siapa yang mau bayarin itu tanah? Dibayar aja. Lalu si A bilang, yaudah saya bayar deh tanah itu dengan setengah harga. Biayanya dikasih ke si B dapat uang, si A dapat tanah. Untuk melenyapkan pertikaian dibuat perjanjian seperti itu. Maka boleh, ini disebut dengan suluh. Suluh intinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk melenyapkan pertikaian. Akad ini dibuat untuk perdamaian. Dan suluh merupakan akad perjanjian yang paling banyak dan besar manfaatnya. Oleh karena itu dalam syariat Islam, saking besarnya manfaat dan kebaikan yang ada di dalam suluh, maka diperbolehkan yang namanya tauriyah. Tauriyah itu mirip-mirip dengan berdusta tapi enggak murni. Ya, enggak murni. Ya, sebagai contoh misalnya mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar dan mungkin sampai kepada batas hampir bercerai. Maka pihak yang ketiga datang, ya, berkata kepada suami bahwa istrinya sangat mencintai dia, istrinya menganggap dia itu orang baik, padahal mah kalau didatengin istrinya, wah, yang keluar dari mulut istrinya itu adalah celaan semua terhadap suaminya. Tapi pihak ketiga nggak ngomong itu, nggak ngomong tentang celaan, justru ngomong yang baik. Pihak ketiga juga ketika datang kepada istri, ya, mengatakan suaminya sangat mencintai, suaminya sangat sayang, nggak mau cerai. Intinya dibaik-baikin lah. Padahal kalau suaminya berkata tentang istrinya, yang keluar itu kalimat-kalimat yang buruk. Boleh melakukan hal itu karena supaya terjadi yang namanya perdamaian. Ya, supaya terjadi yang namanya perdamaian. Namun tauriyah ini atau sesuatu yang mirip dengan kadzib ini hanya boleh dilakukan ketika keadaannya betul-betul darurat membutuhkan hal itu. Kenapa sampai dibolehkan? Karena saking besarnya keutamaan perdamaian. Atsani, yang kedua, adillatu masyru'iyatih. Dalil yang menjadi dasar hukum suluh. Dalil yang menjadi dasar hukum suluh. Wa qad dalla ala masyru'iyatihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Dalil yang menjadi dasar suluh itu ada 3. Dalil yang menjadi dasar hukum suluh ada 3. 1, Al-Quran, 2, hadis, dan yang ketiga ijma'. Faminal kitabi qauluhu ta'ala wa sulhu khair. Adapun dalil yang datangnya dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128, di mana Allah berfirman, sesungguhnya berlaku damai, sesungguhnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Perdamaian itu baik, berdamai itu bagus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah juga berfirman, dan apabila ada dua golongan dari orang-orang beriman itu berperang, berselisih, maka damaikanlah keduanya itu. Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih dan bertikai. Pada ayat yang tadi yang pertama kita bacakan, Allah menyatakan perdamaian itu bagus. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara dua kelompok, damaikan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat perdamaian, untuk memunculkan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Pada surat An-Nisa ayat 114 Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada banyaknya bisikan-bisikan kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan untuk bersedekah, menumbuhkan perdamaian, yang ia lakukan hal itu untuk mendapatkan ridho Allah, maka kelak, kata Allah, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Sekali lagi dalam ayat ini Allah mengatakan berbisik, berbicara, omongan itu gak ada yang baik kecuali omongan yang menganjurkan orang lain untuk bersedekah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan omongan yang akan memunculkan perdamaian. Barang siapa melakukan itu dan dia lakukan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Allah berjanji akan memberikan pahala besar bagi orang yang berbuat suluh. Allah mengatakan suluh itu adalah perbuatan yang baik dan Allah memerintahkannya. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil yang menjadi dasar hukum suluh dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Berlaku damai, melakukan perdamaian itu hukumnya boleh bagi kaum muslimin. Illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Kecuali jika perdamaian itu bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, ketika seseorang bertikai, bertengkar, lalu ingin dilakukan perdamaian, namun perdamaian ini tujuannya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka hal tersebut tidaklah boleh. Ya, contohnya adalah perbuatan suluh untuk menghalalkan yang namanya kezoliman. Ini tidak boleh. Berdamai dengan tujuan untuk merampas hak orang yang dizolimi, ini tidak boleh. Haram. Perdamaian yang tujuannya untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah perdamaian yang haram. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bertikai.
Waqad ajma'atil ummatu ala masyru'iyati suluh bainan nas biqasdi ridallah thumma ridal mutakhasimin. Oleh karena itu, ijma' para ulama bersepakat bahwa suluh itu termasuk syariat dalam Islam. Asal tujuan dalam suluh itu adalah mencari ridho Allah dan mencapai keridoan antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk menghalalkan yang haram, dan juga bukan untuk mengharamkan yang halal, bukan. Ya, bukan. Taib. Ini dia ketiga dalil yang menjadi dasar hukum suluh. Al-Quran, hadis, bahkan ijma, semuanya menjelaskan bahwa suluh itu adalah ajaran Islam. Suluh itu diperintahkan. Suluh itu perbuatan yang baik dalam ajaran Islam. Taib. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi anwa'is suluh al-'ammah. Macam-macam suluh secara umum. As-sulhu bainan nasi ala anwa'in. Perdamaian yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan manusia ada beberapa macam. Al-awwalu as-sulhu bainaz zawjaini idza khifa syiqaq bainahuma. Yang pertama adalah suluh untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Ini macam yang pertama. Suluh untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha an yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berfirman tentang macam suluh yang pertama ini dalam surat An-Nisa ayat 35. Dan jika kalian khawatir akan terjadi perceraian antara suami dan istri, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan kirim juga juru damai dari keluarga perempuan. Artinya masing-masing dari keluarga istri dan suami mengutus seseorang yang bisa mendamaikan. Jika keduanya, yaitu orang-orang yang diutus dari pihak suami dan istri ini, sepakat untuk berdamai, maksudnya sepakat agar suami istri ini tetap bersama, maka Allah pasti akan memberikan jalannya. Allah akan memberikan taufiknya kepada suami istri tersebut. Au khafat i'raduhu ay tarfa'uhu anha wa adamu raghbatihi fiha. Qala ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Kedua, ya, yang kedua masih berkaitan dengan suami istri ini, ya, masih macam suluh yang pertama, yaitu apabila sang istri khawatir suami berpaling darinya, ya. Artinya suaminya akan menceraikannya dan tidak mencintainya. Seorang istri takut suaminya akan menceraikannya, maka boleh melakukan suluh, sebagaimana, ya, yang pernah dilakukan oleh salah seorang istri Nabi SAW, di mana beliau sudah berusia senja.
dan beliau khawatir Nabi sudah tidak suka lagi kepadanya, ya, menurut prasangka dia, dan dia pun memberikan izin kepada Nabi untuk menjadikan jadwal kunjungan Nabi ke rumahnya dia diberikan kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Yang penting dia tetap menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat hidupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui. Dan ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hal ini di dalam surat An-Nisa ayat 128. Allah berfirman, jika seorang perempuan khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuhnya suami, maka tidak mengapa bagi keduanya itu mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Ya, melakukan perdamaian itu baik. Ini dia macam suluh yang pertama, yaitu perdamaian antara suami dan istri agar tetap masih bersama-sama dalam akad pernikahan dan dalam rumah tangga. Yang kedua, as-sulhu bainat ta'ifatainil mutaqatilataini minal muslimin. Qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Macam suluh yang kedua adalah mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai dari golongan umat Islam. Dua kelompok dari golongan umat Islam yang sedang bertikai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua golongan di antara kaum mukminin, apabila ada dua kelompok dari orang-orang beriman berselisih, bertikai, bersengketa, maka damaikanlah keduanya. Kemudian yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kuffaril mutaharibin. Mendamaikan umat Islam dan orang-orang kafir yang sedang berperang. Ya, melakukan perdamaian antara umat Islam dan orang-orang kafir yang sedang melakukan peperangan. Ar-Rabi yang keempat, as-sulhu bainal mutakhasimina fi ghairi mal. Melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai, sedang bersengketa, sedang berselisih, tetapi pada sesuatu yang bukan berbentuk harta. Melakukan perdamaian antara dua belah pihak yang bertikai pada permasalahan yang tidak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan yang lainnya. Ya, berkaitan, intinya tidak pada harta. Baik, dan suluh yang kelima yaitu as-sulhu bainal mutakhasimaini fil mal. Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bertikai dalam urusan harta. Wa huwal maqsudu fi bahthina wa huwa ala nau'ain. Dan suluh yang kelima ini adalah pembahasan kita. Dan suluh yang kelima ini itu terbagi menjadi dua macam. Baik, ahibati fillah. Jadi suluh itu ada 5 macam, ada 5 bentuk. Yang pertama, suluh untuk mendamaikan suami istri. Baik itu karena akan berpisah keduanya, ya, atau seorang istri khawatir suaminya akan memisahkannya, maka boleh berbuat damai di sana. Intinya dalam rumah tangga, kehidupan suami istri, di sana ada yang namanya perdamaian, ada yang namanya sulh. Yang kedua, as-sulhu bainat ta'ifatainil mutaqatilataini minal muslimin. Mendamaikan antara dua kelompok umat Islam yang sedang bertengkar.
Mungkin dalam suatu daerah ya terjadi fitnah besar sehingga ada sekelompok umat Islam yang ingin menggulingkan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Jadi bertikai. Boleh jadi seperti itu atau dalam urusan yang lainnya. Intinya dua kelompok umat Islam bertikai, maka pada saat itu juga ada yang namanya as-suluh. Yang ketiga, mendamaikan antara umat Islam dan orang kafir yang terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih dalam urusan selain harta. Contoh misalnya dalam urusan tugas. Ada orang, kamu aja yang ngerjain ini, saya ngerjain. Berselisih, bertengkar. Maka dalam urusan ini juga ada yang namanya as-suluh atau saling memperebutkan jabatan, bertengkar, berselisih. Maka dalam hal ini juga ada yang namanya as-suluh. Lalu yang terakhir adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam urusan harta, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Ini yang menjadi objek suluh. Ya, jadi nggak semuanya dibahas tadi. Yang menjadi pembahasan adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam urusan harta. As-sulhu bainal mutakhasimaini fil mali ala nau'aini. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara harta itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu as-sulhu ma'al iqrari wa huwa ala nau'ain. Yang pertama adalah suluh fil iqrar namanya. Suluh fi al-iqrar. Artinya perdamaian pada pengakuan. Perdamaian pada pengakuan. Dan bentuk suluh fil iqrar ini juga terbagi menjadi dua lagi. Ini pahami baik-baik. As-sulhu, perdamaian yang mendamaikan kedua belah pihak bersengketa dalam urusan harta, terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya as-sulhu fi al-iqrar, perdamaian pada pengakuan. Nah, sulh fi al-iqrar yang artinya perdamaian pada pengakuan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sulhul ibra. Sulh ibra wa huwa sulhu ala jinsil haqqil muqirri bihi ka'an yaqir rashid li akharin bidainin aw ainin thumma yasqut anhu al muqirru lahu ba'dal aini aw ad-daini wa ya'khudhul baqi. Suluh ibra, suluh membebaskan, mengikhlaskan, yaitu suluh atas jenis hak yang diakui. Mendamaikan jenis hak yang diakui. Misalnya, dengarkan, seseorang yang berakal sehat mengakui hutang atau barang milik orang lain. Kemudian pemiliknya menggugurkan sebagian dari jumlah barang atau hutang dan mengambil sisanya. Ya, sekali lagi, seseorang mengakui hutang atau barang milik orang lain. Kemudian pemiliknya menggugurkan sebagian dari jumlah barang atau hutang dan mengambil sisanya. Ada seseorang bilang, sebetulnya sebidang tanah ini punya kamu, ini bukan punya saya. Dulu sejarahnya begini diceritain lah asal usulnya. Orang tuanya memberikan ke saya dalam bentuk titipan, nanti kalau anaknya udah gede tolong dikasih. Qadarullah orang tuanya meninggal lalu dikasih tahu. Dirawat, tanahnya itu dibersihin, dijaga dengan rapi.
Ketika anaknya udah besar dikasih tahu, ini punya kamu tanahnya. Dulu bapak kamu bilang seperti ini. Lalu si anak itu bilang, oh Masya Allah, yaudah kalau gitu setengahnya anak ambil, setengahnya lagi buat bapak aja deh yang sudah bersusah payah merawat dan menjaganya. Atau ada orang mengaku, saya punya utang. Ya dulu saya pernah minjem sama antum sekian. Cuman orang yang minjemin ini karena dia itu mudah membantu, dia kalau minjemin udah main lupa aja. Kemudian orang yang memberikan hutang, emang bener saya pernah minjemin kamu? Iya, sekian harga sekian rupiah saya pernah minjem. Lalu orang yang punya harta itu bilang, yaudah setengah hutang saya yang saya berikan ke kamu saya gugurin. Kalau 1 juta, udah 500 ribu aja kamu bayar. Ini boleh. Sulh al-ibra namanya. Fahuwa ibra'u an ba'di dain bilafzi sulh. Wa hadha jaizun bi syarti an yakuna sahibul haqqi mimman yasihu tabarru'uhu wa alla yakuna masyrutan fil iqrar. Ini adalah pembebasan sebagian hutang dengan perdamaian. Akad ini boleh dengan syarat pemilik hak adalah orang yang tindakannya dianggap, pemberiannya dinyatakan sah. Jadi dia pemilik asli. Jangan bilang misalnya kepada seorang anak, hai fulan, saya dulu pernah minjem sama bapak kamu hutang sekian, bapaknya masih hidup, 1 juta saya pinjam. Lalu anaknya bilang, ya udah setengahnya aja bayar ke saya, setengahnya lagi udah saya anggap lunas. Anaknya yang ngomong begitu, ini nggak bisa, karena sangkut paut hutang urusannya dengan si bapak. Jadi si anak bilang, udah kamu nggak usah urusan lagi sama bapak saya, utangnya bayar aja ke saya 500 ribu, sisanya bebas. Ini nggak bisa, karena yang melakukan sulh ibra adalah si anak, sedangkan dia bukanlah orang yang bisa mengikhlaskan, sebab harta yang dipinjamkan itu adalah harta bapaknya, bukan harta si anak tersebut. Jadi harus si pemilik hak asli yang menggugurkan sebagian. Ini perlu dipahami ya. Jadi yang boleh melakukan sulh ibra ini adalah pemilik aslinya. Pemilik asli bilang, udah setengahnya buat kamu, setengahnya buat saya. Udah separuh hutang saya ikhlasin, tapi separuhnya lagi kamu bayar ke saya. Boleh berbicara seperti itu kalau yang mengatakannya adalah pemilik aslinya. Kalau orang lain, sekalipun itu anaknya, nggak bisa. Ya, sekalipun itu anaknya, maka tidak bisa. Dan tidak boleh juga ya dengan mensyaratkan pengakuan, tidak dijadikan sebagai syarat untuk mengaku. Baik. Atsani, yang kedua, sulh ma'al iqrar atau as-sulh fil iqrar. Macam yang kedua, sulh al-mu'awadah. Sulh mu'awadah. Wa huwa an yusalih anil haqqil al-muqirri bihi bi ghairi jinsihi, kama law i'tarafa lahu bidainin aw ainin thumma tasalaha ala akhdhil iwadi min ghairi jinsihi. Yang kedua namanya sulh mu'awadah, yaitu berdamai atas hak yang diakui. Berdamai terhadap hak yang diakui, tapi dengan cara memberikan sesuatu yang berbeda. Misalnya, dengarkan, seseorang mengaku bahwa dia menanggung hutang atau barang. Kemudian kedua belah pihak mengadakan perdamaian dengan menggambil pengganti berupa sesuatu yang berbeda jenis. Contoh, misalnya ada orang bilang, saya kan kerja sama antum nih, kita kerja sama, saya sering ngambil barang dari antum nih. Ada orang bilang gitu, saya sering ngambil barang tapi
seringkali pembayarannya saya tunda, saya ngambil barangnya ngutang, begitulah intinya. Udah sekian utangnya besar. Lalu ketika si pemilik asli itu minta untuk dibayar, si orang yang berhutang ini nggak punya uang, lagi terlilit hutang lain. Intinya dia nggak punya utang, nggak punya uang, tapi punya barang lain yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran hutang. Berdamailah kedua belah pihak ini. Ya udah, kalau gitu boleh nggak utang saya bayar dengan mobil misalnya. Kalau si pemilik hutang ya yang asli ini bilang, ya udah nggak apa-apa, saya terima deh, hutangnya dibayar pakai mobil, boleh. Aslinya kan hutang dibayar dengan barang yang dipinjam. Ini boleh ketika diganti dengan hal yang lain yang seharga dan kedua belah pihaknya saling menerima, ini boleh. Sekali lagi, ada seseorang mengakui bahwa dia punya utang sama orang lain. Kemudian kedua belah pihak ini berdamai ya untuk melunasi hutangnya dengan cara mengganti orang tersebut dengan barang lain, bukan dengan uang misalnya gitu. Ini boleh. Ya. Namanya suluh muawadhah. Namanya suluh muawadhah. Fahadha hukmuhu hukmul bai' wa in waqa'a ala manfaatin fa hukmuhu hukmul ijarah. Nah, ini perkara hukum suluh muawadhah ini sama seperti perkara jual beli. Ya, orang ngutang tadinya kan ngutang tapi dibayar pakai barang. Ya kayak orang jual beli. Ya. Atau dengan manfaat. Tadinya ngutang tapi dibayarnya dengan, ya udah kamu boleh deh nyewa villa yang saya punya di Bogor selama 1 bulan tanpa biaya. Mau nggak kamu? Ya udah nggak apa-apa deh. Saya mau liburan ke Bogor, nginep di villa. Misalnya seperti itu. Ini namanya ijarah. Karena pinjamannya itu dibayar dengan sewaan villa. Silahkan dipakai itu villa. Ini namanya suluh ijarah. Intinya suluh muawadhah itu boleh mengganti sesuatu dengan hal yang lain. Kalau suluh ibrah itu kan mengganti sesuatu dengan jenis yang sama. Pernah ngutang, bayar dengan uang. Seseorang mengakui bahwa sebidang tanah itu milik orang lain, terus pemilik aslinya bilang saya ambil setengah ya tanahnya, setengah tanahnya lagi buat kamu. Ini diambil jenis yang sama, itu namanya suluh ibrah. Dan suluh ini sama-sama mengakui. Sedangkan suluh muawadhah yang diambil adalah benda jenis lain. Tapi sama-sama mengakui ini. Sama-sama mengakui. Jadi ada pihak yang mengakui, saya punya utang. Tiba-tiba dia ngomong begitu, saya punya utang sekian, 1 juta lah gampangnya gitu. Terus pemilik utangnya bilang, emang iya, saya pernah memberikan kamu pinjaman utang 1 juta. Kata orang yang mengakui, iya benar. Terus si pemilik utang itu mengatakan, ya udah kamu bayar setengahnya aja. Ini namanya suluh ma'al iqrar, suluh fil iqrar, perdamaian pada pengakuan. Jadi udah ngaku duluan, gitu loh. Ya, nah ini luar biasa, ini sikap yang mulia. Karena zaman sekarang banyak orang yang ketika nggak ditagih-tagih merasa, oh berarti utangnya dilunasin, ini salah. Ada orang minjem ya, yang memberikan pinjaman berbaik hati di mana dia nggak pernah nagih, tapi yang minjem kebablasan. Dia menganggap, oh anak nggak ditagih-tagih ini udah bodo amat. Salah, harusnya mengakui, fulan saya ini punya utang, pernah minjem sama kamu sekian, sampaikan. Ini namanya suluh fil iqrar atau ma'al iqrar. Ini sikap yang luar biasa. Ingat, seorang muslim itu anti dari yang namanya berhutang. Berusaha menjauhkan dirinya dari berhutang, menanggung milik orang lain. Kenapa? Karena orang yang mati syahid pun mati dalam keadaan mulia, gak bisa masuk surga kalau dia punya tanggungan harta orang lain.
Bahkan Nabi SAW saja sampai nggak mau sholatin jenazah yang punya hutang. Ini bukan perkara yang bisa dianggap remeh. Nabi nggak mau sholatin loh. Maka berusahalah untuk menjadi pribadi yang qanaah, merasa cukup dengan yang ada, nggak usah melampaui batas kemampuannya. Dan banyak berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang cukup. Hanya bersandar kepada Allah dan nggak butuh kepada pinjaman orang lain. Mintanya sama Allah. Seperti itu. Seperti doa yang diajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang selalu cukup dengan perkara halal. Jangan sampai saya terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya Allah, jadikanlah saya merasa cukup dengan pemberian-Mu dan tidak perlu kepada pemberian orang lain. Taib. Kemudian yang berikutnya, suluh yang berikutnya. Kalau tadi kan suluh ma'al iqrar dengan dua macamnya. Nah, sekarang suluh yang kedua, yaitu suluh ma'al inkar. Suluh ma'al inkar. Sekali lagi ya, Ustaz urutkan. Suluh macam yang kelima adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam urusan harta. Terbagi menjadi dua. Satu, suluh ma'al iqrar, berdamai pada pengakuan. Berdamai pada pengakuan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada suluh al-ibra, memberikan dengan jenis yang sama. Ada suluh al-mu'awadah, mengganti dengan barang yang berbeda. Selesai. Lalu jenis yang kedua namanya suluh ma'al inkar. Suluh ma'al inkar wa huwa an yadda'i syakhsun ala akhar bi'ainin lahu indahu aw bidainin fi dhimmatihi fayunkir al-mudda'a alaihi aw yaskut wa huwa yajhal al-mudda'a bihi thumma yusalihul mudda'i an da'wahu bima lihalin aw mu'ajjalin fayasihhu sulhu fi hadhil halati. Tolong disimak baik-baik. Suluh ma'al inkar, yaitu seseorang mengklaim, mengaku piutang atau barang yang dia punya tapi ada pada orang lain. Ya, jadi nggak langsung ngaku, dia malah menuduh lah, bisa gampangnya gitu bahasanya ya. Tiba-tiba ada orang datang nih, Fulan, kamu itu punya utang. Kalau yang pertama kan gambarannya orang yang punya utang itu langsung ngomong, wahai Fulan, saya pernah punya hutang, minjem duit sama kamu. Itu dia ngaku. Kalau ini yang kedua enggak. Pemilik utangnya yang nagih. Hai Fulan, kamu punya hutang sama saya. Saya pernah minjemin kamu uang. Itu loh. Ya, gambaran yang kedua, mohon dipahami. Ya, sekali lagi Ustaz ulang. Kalau suluh ma'al iqrar yang pertama tadi, orang yang minjem dia ngaku kepada pemberi pinjaman, wahai Fulan, saya pernah minjem uang sama kamu 1 juta. Dia ngaku. Lalu pemberi pinjaman mengatakan, ya udah, kamu bayar setengahnya aja. Ini yang gambaran pertama. Kalau gambaran yang kedua, si pemberi pinjaman langsung bilang, nagih hutang, hai Fulan, kamu pernah minjem sama saya 1 juta. Pahami ya? Pahami. Atau seseorang mengaku, hai Fulan, itu jam tangan yang ada di tangan kamu itu punya saya gitu. Jadi dia langsung mengklaim hutang atau barang yang ada pada orang lain itu milik dia. Pahami ya? Sedangkan orang yang dituding, yang dituduh, dia diam aja karena dia bingung. Dia mengatakan dalam hati, emang saya pernah minjem sama kamu? Dalam hati dia bilang begitu. Dia diam. Terus dia ngeliat jam tangan.
bener ini jam tangan punya dia. Dalam hati dia berbisik seperti itu. Atau dia nggak diam, justru dia mengingkari. Kapan saya pernah minjem duit sama kamu? Saya nggak pernah, mengingkari. Atau mengatakan ini jam bukan punya kamu, ini jam saya beli, begitu. Ya. Jadi nggak mengakui. Intinya terjadi perselisihan. Yang mengklaim ditolak klaimnya. Ya. Lalu pihak yang digugat, yang diklaim mengingkarinya atau diam dalam keadaan dia nggak tahu. Kemudian penuntut ya, yang mengklaim mengadakan perdamaian dari tuntutan kepadanya dengan pembayaran uang dalam jumlah tertentu, baik secara kontan atau tertunda. Sekali lagi tolong didengarkan. Kemudian si penuntut itu mengadakan perdamaian dari tuntutannya dengan meminta pembayaran sejumlah uang, baik dibayarkan secara kontan langsung atau tertunda. Nah, suluh seperti ini hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Hukumnya sah bila pihak tergugat, orang yang dituding, orang yang digugat, itu dia merasa yakin bahwa tuduhan itu nggak benar. Ini jamnya dia beli. Lalu dia nggak pernah punya hutang. Dia mengatakan bahwa gugatannya itu adalah gugatan yang salah. Klaimnya itu adalah klaim yang keliru. Namun dia tetap ikhlas, nggak apa-apa dia bayar. Ya, dia tetap rela membayar agar tidak terjadi pertikaian dan demi menebus sumpahnya agar tidak bersumpah. Lalu daripada saya disuruh bersumpah, dah saya bayar aja dah. Intinya dia nggak mau ribet, udah biarin saya bayar. Dan pihak yang mengklaim juga harus benar-benar yakin kalau itu punya dia, kalau dia pernah memberikan hutangan, maka dia boleh menerima ganti rugi. Ya, baik, intinya dalam sulh ma'al inkar ini, satu pihak mengklaim bahwa dia pernah memberikan hutang kepada orang lain atau mengklaim bahwa ada pada orang lain barang yang dia punya. Ya, kayak jam tangan tadi ya, saya contohkan. Tapi orang yang dituding, orang yang diklaim, orang yang digugat itu mengingkari dan mengatakan, saya nggak pernah minjem uang sama kamu. Ini jam saya beli sendiri. Kedua belah pihak merasa yakin dengan keadaannya masing-masing. Yang menuduh yakin dengan tuduhannya itu benar, sedangkan yang tertuduh yakin bahwa tuduhan itu salah. Maka dibuatlah perdamaian. Ya, di mana orang yang tergugat merasa rela memberikan bayaran sejumlah uang, baik kontan boleh, tertunda juga boleh. Yang penting dia nggak usah sumpah lah, karena sumpah itu berat ya. Kalau keliru, kalau salah, tanggung jawabnya besar. Dah urusan uang mah gampang bisa dicari. Sedangkan orang yang menuduh, mengklaim, dia boleh mengambil uang tersebut. Namun perlu diingat hati-hati. Siapa yang nuduh, mengklaim barang milik orang lain itu punya dia, padahal dia tahu itu bukan punya dia, itu milik orang lain. Tapi dia mengklaim supaya dia dapat dengan cara gratis plus dapat uang juga misalnya. Hati-hati. Siapa yang berbuat zalim seperti ini, walaupun dia menang di dunia, di akhirat dia bakalan dituntut dengan hal yang lebih berat. Ingat, Nabi SAW berpesan, siapa yang diberikan keputusan menang padahal sebetulnya dia salah, maka sesungguhnya keputusan itu akan memberikan api ke dalam mulutnya kelak di hari kiamat. Hari kiamat adalah hakim yang begitu adil. Semua yang zalim bakalan dihakimi tanpa tersembunyi sedikit pun. Maka hati-hati,
Jangan bermudah-mudah dalam mengklaim barang milik orang lain atau mengklaim orang lain pernah berhutang dengan kita. Hati-hati. Oleh karena itu Islam mengajarkan segala sesuatu itu dicatat. Kasih bukti kalau pernah minjemin duit, catat. Biar kalau kita nagih enak, nih ada buktinya. Dalam membeli barang juga minta kwitansi sebagai bukti kalau kita itu beli. Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk menutup segala hal yang akan membawa pada mudorot, yang dikenal dengan saddud dzari'ah, menutup semua celah yang akan mendatangkan keburukan. Ribet banget, jangan bilang ribet. Karena apapun yang Islam ajarkan pasti ada dampak kebaikannya. Utang sedikit aja pakai dicatat. Yang sedikit itu terkadang bisa menjadi pertikaian antara kedua belah pihak yang tadinya bersaudara malah menjadi musuh. Lebih baik dicatat. Seperti itu. Baik, ahibati fillah. Itu dia as-sulh ma'al inkar. Lalu permasalahan yang terakhir, al-mas'alatus tsalitsah, pembahasan yang ketiga, fil ahkamil muta'alliqati bis-sulh. Hal-hal yang berkaitan dengan sulh. Beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan sulh. Al-awwal yasihhu sulh anil haqqil majhul wa huwa ma ta'adhdharu ilmuhu min dainin aw ainin ka an yakuna baina shakhsaini muamalah wa hisab madu alaihi zamanun wala ilma liwahidin minhuma bima alaihi lisahibihi. Ya, mengakui sesuatu yang enggak diketahui berapa jumlahnya bisa juga sulh. Misalnya kedua belah pihak pernah bekerja sama. Satu pihak pernah memberikan pinjaman pihak yang lain yang minjam. Tapi lupa berapa dulu pinjamannya ya. Berapa? Boleh perdamaian dalam hak yang tidak diketahui. Boleh. Ya. Karena yang penting tujuannya tercapai. Apa itu perdamaian antara kedua belah pihak? Kedua-duanya saling ridho, yang memberikan uang ridho, yang menerima juga ikhlas. Ya udah nggak apa-apa, mungkin segini kali hutangnya. Intinya terjadi perdamaian dan persaudaraan tetap terjaga. Tsani yasihhu sulh an kullin man yajuzu akhdhul iwad anhu ka sulhi anil qisasi bidiyatil muhaddadah syar'an aw aqal aw akthar. Boleh melakukan sulh untuk sesuatu yang memang boleh diambil penggantinya. Sesuatu yang boleh digantikan. Tapi kalau sesuatu yang gak bisa digantikan, gak boleh dicari penggantinya. Contoh misalnya, seseorang mencuri. Ya hukumnya dipotong tangan. Enggak, dirubah aja biar damai. Dibayar dengan rumah, dibayar dengan penjara. Atau orang yang berzina, harusnya dirajam. Tapi ya dilakukan perdamaian dengan cara udah dipenjarain aja. Nggak bisa. Sesuatu yang nggak bisa diambil penggantinya maka nggak bisa digantikan. Tapi kalau sesuatu yang bisa diambil penggantinya boleh digantikan. Contoh misalnya kisos, orang yang membunuh maka dihukum mati. Tapi bisa diganti dengan cara apa? Kalau keluarga korban yang dibunuh berdamai dengan pelaku dengan cara yaudah kamu ganti rugi. Ya, kamu ganti rugi. Dan mahal harganya. Ya, mahal harganya. Hukum kisos. Dengan biaya yang disepakati antara kedua belah pihak itu boleh. Ya, itu boleh. Yang ketiga, la yasihhu sulh an kulli ma la ya'khudhu yajuzu akhdhul iwad anhu kasulhi anil hudud li'annaha syuriat lizajar. Poinnya sama. Sesuatu yang nggak bisa diambil penggantinya maka nggak boleh digantikan. Kalau poin yang kedua kan sesuatu yang bisa diambil penggantinya maka boleh digantikan. Contoh yang tadi ada orang berhutang, ya diakui, tapi bayarnya dengan cara bukan pakai uang tapi pakai mobil, boleh. Orang yang membunuh harusnya dibunuh lagi, tapi diajak berdamai dengan cara si pembunuh diminta ganti rugi sejumlah uang.
Bisa. Jadi nyawa nggak dibayar nyawa, tapi nyawa dibayar dengan harta, boleh. Dan Islam mengatur hal tersebut. Kemudian poin yang ketiga, sesuatu yang nggak bisa digantikan maka nggak boleh diambil penggantinya, harus dibayar dengan hal yang sama. Contohnya dalam perkara had, tadi zina ya, bagi orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah bersuami istri, kalau dia zina dirajam sampai mati. Tapi dilakukan perdamaian antara pelaku dengan hakim. Loh, saya jangan dirajam, saya dipenjara aja. Oh yaudah nggak apa-apa deh, kamu penjara aja 10 tahun. Nggak bisa. Kalau tidak bisa dirubah dengan mencari pengganti maka tidak boleh. Seperti itu. Baik ahibati fillah, ini dia pembahasan kita tentang suluh. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua dengan baik. Silakan dicatat dengan rapi ya, agar kalian bisa memurojaahnya dengan mudah dan dipertanyakan jika ada permasalahan yang kurang dipahami, silakan ditanyakan lewat WhatsApp atau lewat telepon. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.